Oke teman-teman, pembahasan kali ini adalah kita akan bahas kemarin tanggal 24 Maret itu Pak Jokowi bilang bahwa akan terjadi tunda bayar. Jadi yang namanya UMKM di bawah 10 miliar boleh tidak bayar selama 1 tahun. Seperti apa? Kita akan bahas bagaimana sih dari kacamata hukumnya oleh partner bisnis saya, yaitu Pak Antoni Yuda Timor, sarjana hukum. Beliau adalah lawyer saya yang terpercaya. Kita udah kerjasama selama 10 tahun ya, dan kalau teman-teman CCR biasanya kalau ada masalah ya sama beliau. Kita lagi menunggu sambungan dari Pak Antoni Yuda Timor seperti apa. Wah, ini bangun tidur nih Pak kelihatannya Pak. Enggak, lagi di cucian mobil. Oh, lagi di cucian mobil toh. Dan kita udah bekerja sama selama 10 tahun ya Pak ya, kita ya. Dan beliau sekarang aktif di lawyer. Dan beliau sekarang paling aktif menanganin kasus-kasus masalah developer yang bermasalah. Gimana Pak developer ini Pak? Nasabah nggak bayar utang semua ini Pak? Ya ada angin segar lah setelah pidato Pak Jokowi kemarin. Paling tidak ada penundaan bayar, kita tinggal nanti teknisnya seperti apa, bentuk kebijakannya apa yang perlu kita tunggu. Oke. Kalau menurut Pak Antoni ini dengan adanya penundaan bayar ini landasan hukumnya gimana sih? Bisa nggak sih sebenarnya? Secara hukum itu bisa nggak sih? Itu namanya maklumat. Ketika Presiden mengeluarkan maklumat berpidato, maka nanti dari pidato Presiden tadi akan keluar yang secara hukum bentuknya apa nanti ini kita belum tahu nih. Kebijakan turunannya apa? Apakah nanti jadi peraturan Menteri Keuangan atau mungkin jadi peraturan OJK? Yang jelas ketika beliau mengatakan seperti itu, maka menjadi angin surga bagi pengusaha untuk melakukan tunda bayar tadi. Yang paling tidak kalau keuangannya siap bisa digunakan untuk pengembangan bisnis yang lain. Karena memang dampak dari COVID-19 ini luar biasa. Kita sekarang lihat di mana-mana sepi. Bahkan di cucian mobil tempat saya sekarang ini, wow sepi ini. Padahal biasanya mau dulu gantian. Kalau rame malah nggak jadi masuk Pak, takut Pak sekarang. Nggak jadi masuk, ya. Iya. Nah, tadi aja mau makan tempatnya rame nggak jadi masuk, karena apalagi ada yang batuk-batuk langsung lari. Oh langsung lari ya. Iya. Nah ini loh Pak, ini yang masih jadi perdebatan nih Pak ya. Jadi yang termasuk nggak bayar dan termasuk bayar itu yang masih jadi perdebatan itu Pak. Dengan pidato itu terkait dengan pembayaran tadi setahun ya dipermudah itu bisa juga bentuknya nanti grace period. Karena justru kita akan menunggu bentuk teknisnya. Apakah bentuknya grace period? Apakah nanti ternyata hanya diberlakukan bayar semampunya, ataukah memang justru ada aturan yang lain, kita belum tahu itu yang saya tunggu. Jadi sudah ada gambaran gitu loh, bahwa dia tidak akan terganggu sebelumnya gara-gara berat di angsuran. Nah karena kan gini Pak, jadi kan ada penafsiran itu kan beda-beda Pak. Kalau yang KPR ini ada versi yang bilang ini juga termasuk tunda bayar, tapi ada yang termasuk tidak. Kemudian kalau kartu kredit itu kelihatannya enggak katanya. Kalau kartu kredit itu enggak ada. Kalau menurut saya semua. Semua ya? Oh, oke. Kenapa? Karena kan dasar dikeluarkannya maklumat itu dari dampak penyebaran virus corona. Sehingga nggak bisa dilihat apakah ini KPR, apakah ini kartu kredit, apakah ini utang kaitan dengan bisnis, nggak bisa. Bahkan dikatakan di sana yang punya angsuran sepeda motor aja itu udah setahun. Tapi masih juga banyak yang masih ditagih Pak hari ini Pak. Jadi banyak yang mengeluh katanya udah selesai tapi kok masih ditagih gitu. Lo kan belum, baru mulai. Oh belum. Ya. Jadi teman-teman sabar. Kira-kira biasanya berapa lama Pak? Kalau menurut Pak Antoni ini akan keluar seperti apa ya? Menurut Pak Antoni prosesnya ini sampai menjadi sebuah undang-undang atau apa resminya itu makan waktu berapa lama sih? Kalau menurut saya tidak lama. Jadi agar tadi menjadi produk hukum yang jelas, produk hukum yang tertulis, saya pikir tidak terlalu lama. Kenapa? Karena ini merupakan bahaya, ini merupakan ancaman. Kalau sampai tidak ada kebijakan pemerintah, maka justru dengan munculnya maklumat tadi menimbulkan masalah. Jadi harus segera muncul aturan. Kalau yang kreditnya itu internal Pak, jadi kan kayak developer kan nyicil sama developer, kemudian itu yang terutama kayak orang yang nyicil ke developer itu masuk nggak? Sama. Kalau saya lihatnya kan
Ya, kreditur itu kan ada bank dan non-bank. Ya. Nah, kalau kita bicara non-bank, bisa apa, Lis? Bisa juga koperasi. Ya. Jadi sebenarnya jawabannya cuma satu, ya kita menunggu ya, belum ada yang kejelasan. Bahkan utang pribadi pun harus ikut kebijakan itu. Kreditur yang utangkan pribadi harus ikut. Kenapa? Karena dasar keluarnya adalah dampak dari wabah corona. Itu menjadi dampak yang betul-betul mengena kepada seluruh masyarakat. Sekarang aja udah kelihatan. Wah, enak ya. Bisnis sudah mulai. Jadi kelihatannya Pak Antoni lebih cocok jadi presiden ya Pak. Enak Pak. Loh Pak, itu nanti kan gini, misalnya nanti dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan itu mungkin ada mekanisme tiap bank itu apakah bisa berbeda-beda, apakah harus sama ya? Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa apa yang disampaikan Presiden melalui pidato ini, kan kita tinggal tunggu petunjuk teknisnya. Ya. Apakah nanti bentuk keringanan tadi bayar semampunya, apakah keringanannya merupakan grace period, benar-benar kita setahun nggak bayar, itu nanti kan tergantung dari tunjuk teknis. Jadi harus kita tunggu dulu. Nah, terus kalau saran Pak Antoni nih, di masa-masa ini kan masa krisis ya Pak ya? Kita kalau salah-salah langkah dikit, bisa-bisa tingkat kriminal akan tinggi nih Pak ya. Jadi buat teman-teman yang punya angsuran tuh enaknya bagaimana Pak? Kalau dikasih nasihat. Kan Pak Antoni pernah ngalamin yang 98 kan pernah Pak ya. Karena kalau saya 98 masih ya. SMA saya. Enggak sih, saya mulai nggak bisa bayar itu tahun-tahun 2000 sekian kok. Berapa ya? 2006, 2007 lah. Sekarang dengan kondisi yang seperti ini kan bisa dibilang mirip dengan kondisi 98. Dengan istilahnya dengan masalah yang berbeda. Tapi kalau saran Pak Antoni, sekarang ini kan yang punya utang ini sebenarnya kan diuntungkan. Langkah cerdas apa yang kita ambil harusnya Pak? Langkah cerdasnya, simpan video yang saya share di Facebook. Simpan videonya Pak Jokowi. Minimal kalau malas ngomong, ketika ditagih tunjukin videonya. Ya, karena ini perintah Presiden. Dan kita tidak mau mengkhianati undang-undang dasar ya kan? Iya, kita patuh kepada aturan. Ya, langkah sederhana, simpan videonya. Kemudian kalau ada orang nagih, kalau nggak mau banyak ngomong, tunjukin aja. Seluruh masyarakat Indonesia terdampak, nggak ada yang nggak terdampak corona. Orang kaya sekalipun, ketika bisnisnya sekarang mulai ada penurunan, maka dia namanya terdampak. Walaupun prosentasenya kecil. Jadi lebih baik sekarang daripada bayar angsuran, lebih baik untuk makan aja Pak ya, untuk siap-siap makan aja ya Pak ya. Betul. Untuk kebutuhan sehari-hari, karena begini, kalau saya secara pribadi, saya mencoba untuk terus memperhatikan perkembangannya. Kalau nanti Jakarta sudah lockdown, artinya sudah tidak menerima lagi tamu dari luar maupun mengizinkan orang di Jakarta untuk keluar, menurut saya sudah semi lockdown ya, itu hati-hati. Paling kita harus siap uang tunai, apalagi kalau sampai terjadi ras, ya kan, kita harus siap uang tunai itu, kita cermati terus. Untuk apa? Ya untuk kebutuhan hidup, agar kita terbebas dari kesulitan. Kalau sekarang ada, daripada untuk bayar angsuran, penting disimpan untuk kebutuhan. Karena kita nggak tahu ke depan seperti apa ini. Terus ini ada yang tanya juga Pak, terus BI checkingnya gimana Pak? SLIK sekarang udah nggak ada BI checking ya. Nanti ada kebijakan dari pemerintah lah, karena itu otomatis. Jadi orang yang nggak bayar angsuran otomatis akan ada catatan. Yang sehat ya dibayar. Ya. Tapi kalau yang sakit-sakit, daripada uangmu habis buat bayar angsuran, lebih baik itu disimpan untuk makan anak istri, bertahan, kita jaga-jaga. Siapa tahu nanti malah kondisinya lebih parah sampai lockdown. Apalagi kalau Pak Jokowi memberikan 1 tahun itu kan tunda bayar tuh, setahu saya itu 3 bulan 6 bulan, setahun itu nggak pernah ada gitu kan. Analisa Pak Antoni gimana? Kok dia ngasih setahun tuh? Kenapa ini Pak? Selama ini perbankan yang namanya grace period kan selalu permintaan kita 6 bulan. Didiemin aja 3 bulan nggak bayar sudah biasa lah. Apalagi kalau alumni RH. Jadi kenapa kok Presiden memberikan 1 tahun waktu untuk menunda bayar itu? Dan menurut saya bukan asal bicara, pasti sudah ada pertimbangan. Akibat dari merebaknya virus ini, ekonomi yang terganggu, itu nanti tidak bisa dengan cepat akan kembali seperti semula. Paling tidak butuh waktu. Oke Pak, lumayan bernapas, ini udah banyak yang lega nih. Kelihatannya sampean kalau sekarang nyalon jadi presiden apa segala banyak yang dukung gitu. Jangan lupa di follow akunnya Pak Antoni, namanya apa Pak? Antoni. Jadi sampai di situ dulu teman-teman, ini pendapat dari Pak Antoni Yuda Timor. Ya tidak tahu ya, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semua kan cara pandang masing-masing berbeda-beda ya. Tapi minimal buat teman-teman yang sedang bermasalah ya bijak-bijak aja. Uang itu disimpan untuk biaya hidup deh ya. Tapi kalau yang sehat mau bayar aja. Oke, teman-teman, goodbye guys.